bahwasanya pendidikan di Muhammadiyah itu menghasilkan kader-kader yang bukan hanya kader di dalam artinya konteksnya secara Islam. Rupanya kalau kita mungkin kalau ada datanya ribuan alumni mulai dari TK mungkin dari sampai ke SMA itu mungkin udah ribuan bahkan ya ratusan ribu. Dan itu sebetulnya menjadi kekuatan kita sebetulnya. Ya, kekuatan apa? Untuk bagaimana memajukan, mengembangkan lagi lebih pesat khususnya pimpinan cabang Muhammadiyah di Kebayoran Baru. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, izin saya kalau memberikan sesuatu tuh nggak bisa duduk Pak. Jadi kalau duduk itu kayak apa ya? Seperti orang yang kurang tepat gitu ya. Jadi kesempatan kita pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan oleh guru saya, guru Al-Quran kedua. Yang pertama itu ada Ustadz Novendri. Jadi saya belajar qiraatil itu dengan Ustadz Lagam itu dengan Ustadz Novendri, lanjut juga oleh Ustadz Mulyadi. Dan pertama kali saya juga diajarkan untuk bagaimana kita menjadi seorang pemuda Muhammadiyah dulu dengan bapak kita ini. Ya, saya pernah ke rumah beliau. Ya, jadi Pak Syarif ini saya pernah ke rumah beliau di zaman SMA. Ya, di Parung Panjang, ingat betul. Ya. Secara garis besar saya merupakan seorang tenaga kesehatan. Ya, jadi sesuai Bapak Ibu saya Undang-Undang Kesehatan terbaru 17/2023 bahwa di Indonesia itu hanya ada dua. Ya, jadi tenaga kesehatan itu yang pertama tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tenaga medis itu baik dokter gigi ya, dan dokter spesialis dan sebagainya itu masuk ke dalam rumpunnya tenaga kesehatan. Nah saat ini di tenaga medis, di tenaga kesehatan itu mulai dari keperawatan, kebidanan, penunjang medis, radiologi dan sebagainya. Mungkin di antara putra putri Bapak dan Ibu mungkin ada yang masuk ke dalam salah satu tenaga kesehatan di Indonesia. Jadi Undang-Undang 17/2023 ini yang sebelum lahir itu membuat polemik di antara tenaga kesehatan ya. Jadi saat ini alhamdulillah kita sudah ternaungi kembali. Selanjutnya saya disampaikan background saya lebih khususnya adalah keperawatan. Ya, jadi keperawatan itu rupanya di Indonesia juga cukup lama dan setelah ketika saya mengkaji lebih dalam bagaimana keperawatan itu bersanding dengan Islam rupanya sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Ketika setelah perang Uhud ada beberapa sahabat yang memilah-milah mana sahabat-sahabat yang terluka, mana sahabat-sahabat yang terbunuh saat itu, mana sahabat-sahabat yang memang lukanya mulai dari luka ringan sampai luka berat. Itu sudah dipilah rupanya. Tetapi saya belum menemukan literatur yang lebih mendalam bagaimana sih proses terjadinya perawatan pasca perang di zaman Rasulullah. Mungkin karena memang sejarah-sejarah belum tercatat lebih banyak dan itu sebetulnya menjadi satu metode yang mungkin bisa dikembangkan di Indonesia ketika kami khususnya di keperawatan bisa lebih mengembangkan asuhan kami di layanan rumah sakit. Baik, tadi sudah disampaikan. Ya, ini foto lagi kemarin. Ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Kondisi kesehatan kita di Indonesia saat ini cukup bukan memprihatinkan, tetapi cukup membuat tanda petik itu lampu kuning. Dengan bonusnya demografi, ya. Kalau bicara kita pimpinan cabang Muhammadiyah khusus di sini di Kebayoran Baru, kita ada bonus demografi yang luar biasa. Artinya itu menjadi kesempatan opportunity bagaimana pendidikan Islam ya khususnya di Kebayoran Baru ini harus dipersiapkan. Generasi Z ini luar biasa ya. Kadang-kadang anak putra saya aja yang kelas 1 itu aja harus kita mengimbangi. Dan bonus demografi ini saya mengingatkan pada diri saya dan Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik. Kebetulan pun saya sebagai seorang tenaga pendidik, tapi di perguruan tinggi.
itu menjadi tantangan yang besar. Bagaimana kita menjadi role model. Saat ini itu yang dibutuhkan di Indonesia adalah role model. Ketika gurunya modelnya begitu, anak kita akan mencetaknya seperti itu. Saya seperti mungkin dulu melihat bagaimana role model guru-guru di tahun 2000-an itu seperti apa, mendidik dengan keras tetapi ada kelembutan di balik itu. Itu yang sedikit dijelas. Bapak Ibu, dari 2009 sampai 2019 ya, itu angka yang terbesar yang menyebabkan kematian di Indonesia itu adalah penyakit stroke. Penyakit apa? Stroke. Kenapa orang Indonesia itu makannya makan enak semua, cepat saji. Apalagi mohon maaf, tinggal dibeli, tinggal klik keranjang atau klik oke, tinggal kirim sampai. Gak ada lagi sekarang itu kesempatan ibu-ibu pagi bangun jam 4 sudah masak ini itu bla 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 bla, anak bawa bekal ke sekolah. Hampir saya pun merasakan itu, hampir tidak punya kesempatan untuk kita memasak atau mengolah makanan pagi hari untuk mempersiapkan baik itu suami dan anak kita. Betul ya Bu ya? Betul nggak Bu? Betul, jadi makin sini ya mungkin dari 100 yang ngomong betul, 20 lah yang masih bisa masak pagi ya, masih bisa ke tukang sayur dulu, seset masak. Nah ini yang menyebabkan, ini yang menyumbang terbanyak ya. Kemudian apa? Di sini dari 2009 sampai 2019 itu mengalami perubahan yang signifikan. 10 tahun saja sudah berubah. Ini ditambah lagi nanti 2020, baru 5 tahun itu apa? Yang pertama yang paling sekarang itu adalah penyakit metabolik, yaitu diabetes mellitus. Pangkal dari semua pangkal penyakit adalah diabetes. Guru kita kemarin saya langsung dapat kabar pukul berapa? Pukul 14 ya. Ustaz Khaidir, saya lepas pulang dari kantor, saya gak ngomong, saya langsung berangkat ke Taman Puring, kaget datang. Saya ketemu Ustaz Babur, pas turun ke bawah, Ustaz Babur saya naik ke atas. Saya bercerita bagaimana, kenapa. Artinya bisa disimpulkan bahwa kepedulian kita ini terhadap diri sendiri itu yang harus kita tingkatkan. Saya berfilosofi seperti ini, karena ini saya akan kaitkan dengan proses pendidikan. Kalau bapak dan ibu gurunya sehat, peserta didiknya pun juga sehat. Saya juga pendidik, ketika saya sakit aja, batuk aja. Saya kalau ngajar tuh nggak bisa sebentar batuk, ya kan? Apa yang saya sampaikan itu akan terputus dengan peserta didik. Nah, ini yang kita sama-sama, mari kita sama-sama tingkatkan kewaspadaan. Early warning systemnya ada. Nih, ketika badan kita sudah mengalami nggak nyaman, kita punya amal usaha, Rumah Sakit Taman Puring Muhammadiyah. Kemarin saya sedikit berdiskusi. Mungkin nanti ke depan, ini masukan saya aja ya Bapak Ibu ya. Ustaz Said, kadang-kadang saya berpikir out of the box. Bolehlah semua dewan guru, tendik, semua pengurus cabang itu diadakan namanya medical check up basic. Supaya apa? Bukan hanya di tengah kesehatan. Jadi outcome-nya adalah bagaimana nantinya peserta didik itu mendapatkan kualitas guru-guru yang sehat. Kalau bicara free ya bagaimana ya, saya kebetulan juga di manajemen rumah sakit ya. Jadi paham, mungkin nanti Pak Sarah lebih paham juga karena beliau juga di rumah sakit. Sekjen itu juga sama di rumah sakit. Ya mungkin bisa ada subsidi dan sebagainya, bisa. Artinya sudah kita deteksi sejak dini. Terutama ibu-ibu, mohon maaf ya ibu-ibu ya, pap smear. Kadang-kadang mana kita pernah pap smear? Betul? Betul. Ya artinya kita itulah.
Dan bapak-bapak juga tiba-tiba, oh ini kamu overweight nih, kan, gitu kan? Kelebihan nih, kelebihan apa? Ya kelebihan kantong, alhamdulillah. Ya, nah itu yang mungkin ya ke depan ini masukan saya saja. Artinya supaya bagaimana mengemas pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru ini bukan hanya bersinar secara pendidikannya, tetapi guru-gurunya pun juga bersinar secara kesehatannya. Ya, kadang-kadang di sini juga guru olahraganya udah cukup banyak, ya. Kadang-kadang ibu-ibu yang lain, guru-guru yang lain disuruh olahraganya aja, ya entar besok ya. Nah itu memang fenomena yang terjadi ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah apa? Yang terbesar sebenarnya 42,4% adalah kanker paru. Saya nggak usah menyebut apa penyebabnya. Ya Ustadz Babur ketawa aja langsung. Saya tidak menyebut, dan secara gender laki-laki pun cukup merajai ini ya. Ya, dan wanita ada beberapa karena metastase daripada kanker pada organ lainnya. Atau ya Bapak Ibu, tolong ini ya, kurangi nih. Nah, jangan menambah-nambah beban negara nantinya. Nggak kelihatan ya? Jadi kanker itu 42,4%. 42,4% di Indonesia itu yang terdata. Mana tahu, Pak saya batuk terus nggak berhenti-berhenti Pak, dicek ini cek itu nggak ada apa-apa, coba cek seromarker dan sebagainya, rupanya terdeteksi kanker. Dan kalau di kanker paru itu lebih cepat menyebar ke organ lainnya. Saya bukan nakut-nakutin ya Ibu ya, Bapak sekalian, nggak nakut-nakutin, tetapi bagaimana kita meningkatkan kepedulian diri kita terhadap kesehatan. Saya kalau memberikan promosi kesehatan itu kadang-kadang sampai berbusa ya ibaratnya. Karena kenapa? Saking keinginan kami di dunia kesehatan itu menjadikan manusia Indonesia ini sebagai sumber daya yang cukup baik, apalagi di pendidikan. Ya, kalau sehat jadi enak semua. Ya, ini dua mulai dari diabetes, kanker, stroke 3. Udah, itu yang menyebabkan membuat penurunan produktivitas daripada kinerja kita. Nah, saat ini di Indonesia ya, jadi ini yang saya melakukan pendekatan secara di pelayanan itu, saat ini fenomenanya itu adalah ketika Bapak Ibu batuk, pilek, itu obat warung nomor 1. Betul enggak? Betul kan? Obat warung nomor 1, saya nggak mau nyebut merek. Betul kan? Dan ini fenomena terjadi. Ya, karena kenapa? Sebegitu mudahnya kita membeli antibiotik, ya, sakit, amoxicillin, 15.000, murah. Ya, tapi Bapak Ibu di Indonesia ini kadang-kadang itu edukasinya kurang lagi. Ketika obat yang diminum tidak sesuai dosis, maka hasilnya akan menjadi toksik, racun pada diri kita. Nah, itu yang terjadi, ya. Ini saya kalau ngomongin ini di manajemen kesehatan, mereka langsung tertawa-tawa aja ya. Ya, ini karena di sini mudahnya retail farmasi. Nggak sembuh juga manggil mantri, berobat ke klinik, ya nggak? Nggak sembuh juga lari ke rumah sakit besar. Di rumah sakit besar karena mohon maaf karena kita pakai BPJS. Oh Pak belum gawat darurat, pulang dulu. Itu kalau sudah gawat darurat baru bisa. Artinya apa? Ini bisa kita simpulkan bahwa fenomena yang terjadi di Indonesia ini betul-betul tanda petik sangat mengkhawatirkan di dunia kesehatan. Kalau kami sih di rumah sakit untung Bapak Ibu. Kalau pasiennya banyak. Untung. Tapi kalau pakai asuransi ya, bayar pribadi, ya, udah enggak? Kalau saya ngomongin di manajemen di rumah sakit, untung kami. Tapi apakah itu yang menjadi pilar kami dalam melakukan pelayanan? Enggak. Preventif ini lebih penting, pencegahan itu lebih penting. Ketika sudah terjadi itu jauh lebih berat. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini juga menjadi fenomena. Meskipun mengalami perbaikan, katanya
Ya, menurut data Kementerian Kesehatan kita sudah agak perbaikan. Oke, mungkin perbaikan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sudah banyak rumah sakit, di DKI support banget. Ya, sudah bagus, apalagi Muhammadiyah, PKU kita. Itu kadang-kadang saya bermimpi itu mungkin PKU itu menjadi rujukan secara kesehatan Islami. Saya sering ke Cempaka Putih sama Dokter Pradono, sering berdiskusi terkait dengan hal itu. Ya, jadi rumah sakit Muhammadiyah itu harusnya menjadi pilihan. Ya, pilihan ya baik warga Persyarikatan dulu lah. Kalau saya warga masyarakat lain, tapi menjadi pilihan warga Persyarikatan. Tetapi dengan notabene pelayanan yang lebih paripurna. Next adalah Bapak Ibu, perlu saya sampaikan nih, 3 dari 10 anak kita nih menderita stunting. Saya yakin di pendidikan juga digembor-gemborkan terkait dengan stunting, terutama di pendidikan Aisyah. Stunting terus ya Bu ya. Ya, itu menjadi deteksi dini. Ya. Kemudian juga 26 dari 100 kematian penduduk itu usia 30 sampai 70. Yang udah 30 lebih mana? 30 lebih. Nah, siap-siap ini udah masuk 26 di antara kita loh. 26 di antara kita itu ya. Ini meninggal karena 4 penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular 4. Nih, ada kanker, diabetes, penyakit jantung dan penyakit pernapasan kronik. Ini 4 ini ya ini disebabkan oleh apa? Habit, kebiasaan hidup yang tidak baik. Ya, ini lebih rendah di Malaysia, Vietnam, ya kemudian ada di China, itu lebih murah. Di Thailand yang sebegitu. Bapak Ibu, siapa sudah pernah ke Thailand? Bersih enggak? Bersih apa enggak? Hah? Biasa aja. Enggak lihat yang kotor-kotornya kan? Nah, lebih bersih di Jakarta mungkin kalau saya bisa bandingkan. Tetapi kenapa di kesehatannya dia lebih tinggi dari kita angkanya? Ya, itu yang harus kita cermati bersama. Kemudian fasilitas kesehatan di Indonesia ya masih cukup, walaupun saat ini sudah pembangunan cukup baik. Ya, kami di rumah sakit berupaya seoptimal mungkin. Dan kemudian 75 dari 100 anak di Indonesia tuh imunisasi campaknya belum dapat. Makanya banyak anak-anak sekarang dicampakkan kan? Betul enggak? Betul, dicampakkan oleh orang tuanya. Ya, jadi itu ya. Mungkin karena audiens saya hampir rata-rata tenaga pendidik, saya akan lebih mengkorelasikan itu ke pendidikan Bapak dan Ibu selaku seorang pendidik. Mungkin yang lain-lain jamaah yang lain juga tidak apa-apa. Ini menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Slide saya nggak banyak, hanya berapa? 15 ya. Next adalah, nah di dalam Islam sebetulnya sudah ada polanya. Saya tadi malam itu coba membuka standar akreditasi rumah sakit Starkes, ya 1128/2022 dan Joint Commission International. Biasanya kami kalau sudah punya akreditasinya Kementerian Kesehatan dan DCI itu tuh rumah sakit internasional katanya. Setelah saya telaah nih sedikit, oh rupanya ada di Islam tuh diajarkan, ya. Salah satunya adalah penurunan angka infeksi di rumah sakit dengan apa? Cuci tangan. Cuci tangan itu apa? Kita 17 dalam 5 kali sehari itu kita cuci tangan, benar nggak Bu? Berwudu dulu diawali dengan cuci tangan. Itu saya bilang ini konteksnya itu sebetulnya kalau dikembangkan Islam itu semua ada di Al-Quran. Nah, itu menjadi tantangan saya buat diri saya juga nih Ustadz. Mungkin saya akan berguru lagi, berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana sih gitu loh konteks di dalam Islam itu yang lebih dalam lagi. Oke ya. Pola hidup adalah kebiasaan seseorang yang dalam hidupnya berlangsung dalam waktu panjang. Sepanjang-panjangnya kita berapa sih hidup? 60, 70, paling
optimal. Karena kenapa? Usia-usia Bapak Ibu nih, saya belum punya keyakinan bahwa melebihi 70. Ya. Ya. Kecuali eyang-eyang kita itu oke lah, ya. Kemudian pola hidup juga dikaitkan dengan makan, minum, dan pola istirahat. Ya. Ya, kenapa sih dari pola makan dulu? Makan, minum, tidur, kebersihan dan pergaulan. Ini juga Islam mengajarkan banyak hal. Dan 3 pola yang memang ada di dalam ini karena belum dibedah semua. Mungkin kalau dibedah bisa 2 hari 2 malam ya. Ya. Bagaimana konsep secara kesehatan rohaniah? Bagaimana konsep Islam dalam mentalitas kita? Dan terakhir secara fisik itu ada dalam Al-Quran. Ini sedikit saja saya sadur, nggak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak habis waktu nanti. Konsep sehat sakit dilihat. Sehat secara fisik dan mental. Bapak Ibu ada yang sakit mentalnya hari ini? Ada yang sakit mentalnya hari ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada. Mental yang lain ya. Secara fisik dan mental. Itu disebut kesehatan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada yang kenal nggak ini siapa? Nah, kakek nenek ini adalah jemaah haji tertua. Enggak, hari ini beda. Ini kalau tidak salah 2023 Pak ya. Ya, saya berangkat 2015 itu lagi kejadian Armina. Ya, jadi saya menyaksikan itu kejadian orang keinjak lagi proses setelah menuju di dalam terowongan menuju lontar ke Jamarat. Hati-hati Bapak Ibu yang mau berangkat haji ya, tolong ikuti patuhi apa yang sudah diperintahkan oleh para kloter, para rombongan, tolong patuhi. Jemaah Indonesia ada yang meninggal 2015 saat kejadian itu. Karena apa? Mau melempar jumroh itu bukan pada waktunya. Tolong dipahami. Jadi kan hanya mengejar afdolnya tapi keselamatan diri diabaikan. Hati-hati karena kita nggak bisa itu namanya berbarengan satu terowongan dengan orang-orang Afrika, orang-orang yang tinggi besar semua, nggak bisa. Kita tuh orangnya pendek-pendek. Tingginya kurang di Indonesia. Ya. Jadi yang saya saksikan itu orang itu diinjak-injak. Ya itu bukan banteng gimana sih? Yang satu dari sana dari barat, yang saya dari timur, bertemu di tengah orang-orang besar. Dan di situ adalah banyak meninggal karena hipoksia, kekurangan oksigen. Kami itu membantu melakukan resusitasi itu sampai tangan itu udah nggak tahu rasanya udah kebas supaya membantu yang hidup itu. Ya, jadi itu cerita sedikit. Ya. Bapak Ibu yang menyampaikan itu Rasulullah. Ada hal yang kadang-kadang kita lupa. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Tenang Pak, saya masih muda. Gak ada saya pernah batuk pilek, saya vaksin lengkap. It's okay, no problem. Tak masalah. Ya. Tetapi Rasulullah sudah memberikan warning pada kita. Manusia itu lupa akan sehat dan waktu luang. Itu aja, coba kita camkan baik-baik. Ya, saya kalau di Kuala Lumpur cemana nih ya? Nah gitu ya. Jadi itu yang harus kita, sehat. Ketika sehat kita ya, apalagi kalau ada guru-guru muda kali ya. Nah, zaman sekarang ini kadang-kadang saya agak sedikit mengerikan itu adalah FF. Apa itu anak saya itu bilang apa? Bocah FF, apa bocah FF? Ngeri loh sekarang itu. Nggak ngerti saya bocah FF itu apa. Rupanya apa, main fire apa itu ya. Ngeri juga ya. Ya Bapak Ibu. Jadi Rasulullah tuh 1500 tahun yang lalu sudah memberikan warning. Manusia besok-besok tuh umat saya itu pasti lupa akan sehat. Benar lupa. Ya. Nggak pernah cek tensi, nggak pernah cek gula darah, nggak pernah cek yang dan lain sebagainya. Saya masih sehat Pak, ya. Nanti rumah sakit penuh kalau gitu ya, enak saya. Ya.
Nah, selanjutnya adalah konsep bagaimana secara ruhaniyah. Saya menyadur Bapak Ibu dalam 17 kali kita 17 rakaat dalam 5 waktu. Kita senantiasa melantunkan surat Al-Fatihah. Itu adalah ayat yang membekali secara ruhaniyah kita. Diulang terus dalam seumur hidup kita. Yang wajib 17 rakaat, yang sunnah masih banyak lagi. Kenapa? Itu Al-Fatihah yang menjadi kunci ketentraman ruhaniyah kita. Bapak Ibu kalau salat kalau udah pakai Al-Fatihah gimana ya? Satu enggak Ustadz Nul? Sah. Oleh sebabnya itulah menjadi bekal ruhaniyah kita. Pahami, tadaburi suratul Fatihah. Bentuk keniscayaan kita bahwa ruh kita itu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah yang tadi Imam membacakan surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bapak Ibu kalau ditanya yang gaib-gaib secara nalar sanggup enggak? Secara saya kadang-kadang mempelajari jantung, kebetulan dulu saya sekolah di IJN-nya juga di persekutuan itu di Malaysia itu adalah di Institut Jantung Negara. Saya tuh berpikir, ini kenapa kok jantung berdetaknya 60 sampai 100. Saya pikir-pikir, oh bisa gila saya nanti lama-lama. Dan itu yang kita harus mengimani yang gaib-gaibnya seperti itu. Artinya Allah telah menjadikan semuanya itu ya sudah. Artinya kita tinggal mengimaninya saja. Ya, itu secara artinya kalau kita yang disebut sehat secara rohania ya kita mengimani. Oh iya, betul adanya. Ya. Kemudian juga di Al-Baqarah selanjutnya ya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri, suci. Ya. Selanjutnya adalah dalam konsep mental. Nah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, ya, dan kamu umat yang terbaik yang diciptakan, yang dilahirkan untuk manusia. Terbaik. Kita terbaik, manusia itu terbaik di antara segala makhluk-makhluknya. Artinya apa? Kenapa bisa dikorelasikan dengan mental? Kesehatan mental kadang-kadang terganggu itu karena apa? Keinginan di dalam diri kita yang melampaui daripada apa yang bisa kita capai. Betul enggak? Oh, saya mau nih, pokoknya 2025 nanti saya harus menjadi, misalkan, contoh, misalkan saya mau menjadi apa? Kepala sekolah. Ya, baru aja berapa tahun udah mau jadi kepala sekolah. Ya, jadi secara mentalnya itu enggak kuat. Orientasinya terlalu tinggi. Sehingga banyak sekarang itu disebut ODGJ. Tahu ODGJ Bapak Ibu? Nah, jiwanya yang sakit. Karena apa? Tidak bisa menahan diri. Apa yang mau dicapai tidak sesuai dengan kemampuan tubuh. Timbullah mulai waham-waham, timbullah mulai mendengar bisikan-bisikan, diawali oleh itu. Jadi kesehatan mental itu jelas ya, Bapak dan Ibu semua, di Al-Quran sudah jelas kita ini harus sehat mental. Karena kenapa? Khairu ummatin ukhrijat, kita ini terbaik. Udah, kalau terbaik itu ya sudah bagaimana menjalankannya, nerimo. Mau apa lagi yang dicari di dunia ini? Ya. Selanjutnya, nah ini yang kadang-kadang kita juga luput. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini kuncinya. Ketika diuji oleh Allah,
Hanafi, saya uji kamu. Mungkin begitu. Diuji dengan apa? Banyak. Mungkin dengan jabatan yang politisnya terlalu kuat dan sebagainya. Tapi ketika kita berserah diri kepada Allah, aman, sehat mental kita. Ya. Jadi saya yakin kesehatan, karena gini, kesehatan mental di 2020 sampai pasca Covid saja deh. Pasca Covid itu meningkat, ya, gangguan kesehatan mental itu meningkat. Karena kenapa? Ketidaksiapan manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Bapak Ibu di sini boleh acungkan tangan yang siap diuji oleh Allah? Siap diuji? Diuji siap nggak? Nah, dari sini aja kita bisa melihat bagaimana kebelum siapan kita ketika diuji oleh Allah. Padahal di Al-Quran ada jawabnya dengan apa? Sabar. Sabar. Ya. Sabar. Kuncinya hanya di sabar sambil berikhtiar. Baik, selanjutnya adalah, kalau ini jelas kesehatan mental ya. Jadi kalau di sini ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah tidak diciptakan jin manusia selainkan mereka beribadah kepada Allah. Yang tidak suka beribadah berarti orang nggak sehat mental wajib beribadah nggak? Orang yang sakit mentalnya wajib nggak untuk beribadah? Berarti bisa disimpulkan yang tidak melaksanakan ibadah atau kepada Allah artinya dia sakit mental. Bapak Ibu yang ngomong. Selesai perkara kita. Itu sulit aja. Kayaknya susah banget Pak, saya mau ngikut tahajud tuh mata itu kayaknya aduh. Ya. Itu ya perlu diperhatikan sedikit. Nah, selanjutnya adalah bagaimana di kesehatan fisik. Nah, ini kesehatan fisik nih, Bapak Ibu, Bu Guru Olahraga ya, itu Ibu Guru Olahraga ya, Bu Suranti ya, mana lagi guru olahraga. Ya, Pak Edi sedang dirawat ya. Ya, ini secara kesehatan fisik. Ya, di sini jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntu ila sholati faghsilu ya. Ya orang beriman, bila kamu hendak melaksanakan sholat maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku. Sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub maka bersihkan dengan mandi. Surah Al-Maidah. Ini jelas. Ini kesehatan fisik. Bu, yakin deh selama 5 kali kita melaksanakan sholat wajib, itu tuh kita sudah menjaga kebersihan tangan. Itu dari aspek kesehatan fisik. Ya. Kemudian dilanjutkan juga dalam keadaan junub maka bersegera kamu mandi. Rupanya di dunia kesehatan juga itu sangat erat berkorelasi. Kenapa secara junub terus wajib mandi? Bakteri-bakteri itu ngumpul pada area genitalia. Ingat Bapak Ibu. Yang menyebabkan salah satu penyakit nular seksual walaupun bukan kita pergaulan bebas, salah satunya adalah bakteri yang ada di dalam alat genital kita. Tiba-tiba saya nggak pernah ini, tapi kok saya kanker serviks ya? Nggak pernah jajan, ibaratnya kok saya kena gonore. Karena tidak menjaga kesehatan area genital. Dan ini sudah disampaikan di Al-Maidah. Ya. Disampaikan semua dalam kesehatan fisik kita itu sudah disampaikan. Selanjutnya adalah ya. Nah, ini juga kaitannya dengan makan ini nih. Ya, dan makan makanan dari yang kami berikan Allah kepadamu dengan rezeki halal dan baik. Halal dan baik. Baiknya ini kadang-kadang sulit. Halal Pak, halal. Makan apa? Nasi Padang, ya. Ada nasi kandar. Pernah makan nasi kandar? Nasi kandar di Medan ada. Saya kalau makan di Kuala Lumpur itu senang sekali makan kandar itu, ya. Nah, RM15, RM50, ya RM25, masuk semua, Itu. Nasi kandar itu ya Allah.
Ya enak, tapi ya itu kurang baik. Saya bilang tidak baik. Ya, nasi kapau enak. Enak. Apa empal gentong? Enak. Baik nggak? Baik. Kalau makannya nggak banyak-banyak. Kalau setiap hari santan beserta jeroan, nah luar biasa. Siap-siap aja tadi. Yang 3 itu ya. Diabetes, kanker, sama stroke. Nah, hati-hati. Saya bukan nakut-nakutin, tapi saya harus nakut-nakutin supaya apa? Supaya rumah sakitnya nggak penuh. Ya. Oke. Kemudian lanjut pada Al-A'raf, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebih. Betul nggak? Kalau makan nasi kapau, nih tambah cie, apa? Tambah semua, masuk semua. Nasi kandar masuk semua. Nasi goreng, ya, masuk semua. Jadi, kenapa sih kesehatan fisik itu di Al-Quran itu sudah dijelaskan, sudah di warning, sudah menjadi harusnya bahan pertimbangan. Pak, saya masih muda Pak, gak apa-apa saya makan, ini silakan aja, saya gak larang kok. Tapi ingat, usia pala 4 silahkan, asam urat naik, kolesterol naik, ya enggak, tiba-tiba nggak ada hipertensi, kok saya ada hipertensi? Nah, orang lagi muda aja makan enak terus. Seangkatan saya di SMA sudah ada yang wafat duluan, lebih dulu. Betul. Entah kakak kelas saya ada yang wafat duluan, adik kelas saya ada, yang seangkatan saya juga ada yang wafat duluan. Bapak Ibu guru, usia saya kira-kira berapa? Kurang malah. Ya? Kurang malah. Ada ya? Teman-teman saya duluan ya. Alhamdulillah guru-gurunya belum mendahului ya. Alhamdulillahnya guru-guru SD masih banyak yang senior. Ya. Pak di sana gimana Pak? Sama ya. Yang tua atau yang muda duluan Pak yang meninggal? Yang Bapak Lampung mana yang Lampung? Pringsewu di mana? Oh Kalianda. Saya kalau pernah saya surveyor di ya inilah bantu untuk di Gerahusada ya di Lampung ya. Terus saya pernah ke Pringsewu pernah ya, keliling-keliling aja kerjanya enak ya, keliling-keliling ya. Jadi kita kembali ke slide bahwa Bapak Ibu, marilah kita sama-sama makan tak boleh lebih-lebih. Ya, sunnahnya adalah berhentilah makan sebelum kenyang. Wah, tak boleh Pak, mau bazir Pak, macam mana ya? Ada semua situ. Semalam juga banyak kan makanan. Nah, saya agak kadang-kadang gimana ya? Saya mau komentar. Ya, bagus malam itu, rebus-rebus semua, menyehatkan. Oke, tetapi setelah kau dia hitung berapa karbohidrat yang Bapak Ibu makan semalam, habis Bapak Ibu makan karbohidrat, lepas itu tidur. Lepas sebelum jam 10, tidurlah dulu kita. Apa yang mau dicerna itu menjadi penumpukan gula di dalam tubuh kita. Habis itu sholat subuh, alhamdulillahnya ada tahajud. Oke lah, tahajud kita ruku, meningkatkan kecepatan daripada ritme jantung kita. Ya, besok-besok mungkin kalau malamnya kasih ini aja Pak, si Padang gitu ya, biar makin. Ya, nah ini artinya kita jadi awareness ya. Boleh, saat kita mabik itu boleh makan, nggak ada yang salah, orang disiapkan oleh panitia. Tetapi saya suka lihat, oh itu satu nampan aja habis sendiri. Ada nggak? Nah, ada kalau saya lihat satu nampan habis sendiri ya. Kita makan semalam 2 pisang rebus, 1 ubi, kemudian kacangnya ada paling 20 lah, 15 sampai 20. Lepas itu kopi, jagung. Itu tahu nggak Bapak Ibu, kalau dilihat secara karbohidrat kalorinya itu sama dengan 2 piring nasi makan. Besok kita panggil ahli gizi ke sini ya saat mabit ya. Biar nanti panitia, apa yang kira-kira ya itu ya. Kenapa saya sampaikan ini? Saya sangat sayang dengan Bapak dan Ibu semua supaya rumah sakit kami nggak penuh. Kalau di YouTube tadi marahin lagi saya. Ya, karena kenapa pendidikan di Muhammadiyah khususnya di pimpinan cabang ini menjadi center. Jadi senternya apa? Saya kadang-kadang ya itulah, karena kebetulan juga menjadi orang tua wali murid,
Jadi saya ingin guru-gurunya anak saya itu sehat, bisa mendidik anak saya dengan baik, outcome-nya anak saya bisa betul-betul menyerap ilmu yang disampaikan, berguna menjadi nusa dan bangsa. Kan itu circle yang terus menerus. Ya, baik. Selanjutnya adalah, nah, ini Bapak Ibu, ada nggak yang keluhan? Bukan keluhan. Siapa di sini yang bila mandi langsung jebur-jebur? Angkat tangan. Ambil gayung atau nyalakan shower, nah langsung kepala yang dibasuh. Tak boleh. Tak boleh. Kaki, itu yang ngomong dokter apa? Quran. Jangan coba-coba langsung jebur-jebur. Jebret langsung. Makanya banyak terjadi adalah heart attack, stroke attack itu di kamar mandi. Ya, jadi biarkan dulu di sini. Menyejukkan. Jadi banyak saraf-saraf yang banyak di dalam bawah kaki kita ini. Jadi dia menyeimbangkan, masuk ke hipotalamus kita nih. Itu menyeimbangkan, ya. Kalau sudah paham, bagus, ya. Selanjutnya adalah, nah ini nih. Lihat ya, di hadis riwayat Tirmizi itu, cukuplah seseorang itu mengkonsumsi beberapa kerat makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Kalau kekenyangan kita bagaimana? Begini atau begini? Kalau kekenyangan gimana? Ini jelas sudah ngomong. Jika terpaksa maka bisa mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, ya, sepertiga dengan minum, sisanya adalah untuk nafas. Ya? Nah itu dia. Nah itu konsep mubazir ini yang kadang-kadang agak-agak sedikit mengkhawatirkan. Ya Bapak Ibu, pulang lepas kita kajian ini, tolonglah mulai dari makanan aja dulu. Saya menghimbau bukan dari yang lain-lain, enggak. Terus makanan oke, ya, makanan sehat bisa kita laksanakan, insya Allah kita sehat semua. Ya. Nah, kalau ini jelas, tak boleh kita haram makan bangkai, darah, daging babi, ya, daging babi, daging yang disembelih bukan atas nama Allah, tidak thayyib, tidak bagus. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak tahu ya makan grill itu ya, daging daging wagyu, daging tenderloin, sirloin, kita nggak tahu itu prosesnya seperti apa. Tapi bismillah aja ya, semoga nyembelihnya pakai bismillah ya. Kemudian sapinya nggak minum arak ya, nggak minum minuman keras, ada ya di negeri tertentu ya. Oke. Nah, selanjutnya pemberdayaan. Hadirin jemaah sekalian, negara kita sudah membuat undang-undangnya dalam Permenkesnya nih 2019. 5 tahun itu sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Saya sebagai tenaga kesehatan memiliki kewajiban ya untuk bagaimana mengedukasi seluruh masyarakat yang ada di kita. Ya, wabil khusus yang saya cintai warga persyarikatan. Ya, di cabang Kebayoran Baru, ya. Jadi kuncinya apa nih? Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan. Saat yang ini saya lakukan adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran. Bapak Ibu sudah sadar semua? Sadar ya? Sadar di ruangan ini. Selepas di ruangan ini, sadar juga, alhamdulillah. Ya, jadi jangan banyak hilapnya. Saya agak-agak risiko kalau ngomongin kesehatan itu, saya kalau sudah ada yang sakit tuh rasanya aduh, ya. Kemudian juga bagaimana, nah ini salah satunya ada melalui pendekatan edukasi di sini. Jadi ke depan mungkin Majelis Tabligh ini ya tidak hanya membicarakan terkait dengan unsur religius, nah, tapi semua kita bekali warga persyarikatan ini. Baik dari segi kesehatan, dari segi teknologi, ya, dari segi sains, silahkan.
Artinya menjadi ruangan ini, Masjid At-Taqwa ini menjadi pusatnya dari segala pusat. Baik itu pusat peribadatan, baik itu pusat pendidikan, baik itu pusat informasi dan edukasi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Ini dengan upaya preventif dan promotif. Selanjutnya adalah 49. Saya tadi mulai 05.01, dibilang 45 menit, saya korupsi waktu. Ya, sedikit lagi slide saya, 20 slide lagi ya. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakatnya? Bapak Ibu harus kita berdayakan. Bapak dan Ibu semua. Saya katakan di masjid-masjid lain juga sama. Mari kita berdayakan bersama-sama. Yang punya potensi besar adalah para jemaah sekalian, bukan kami. Karena Bapak Ibu, saya satu, Bapak Ibu di sini ada 50 lebih. Yang punya potensi besar adalah Bapak dan Ibu. Peningkatan pengetahuan oke, peningkatan kesadaran pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Pusatnya nanti kita buat di sini. Masjid At-Taqwa, jadi mercusuar. Kita sudah banyak dekat dengan rumah sakit kita puskesmas. Kita punya AUM. Ada orang Taman Puring ada, orang Taman Puring ada. Orang teruti ada nggak? Ada, nggak hadir ya. Taman Puring nggak hadir ya. Maksudnya Taman Puring yang ngasih ini ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kemitraan, partisipasi, pemanfaatan dan pengintegrasian, ini jelas. Ya. Nanti saya coba berdiskusi lagi dengan Pak Ketua Pimpinan ya, bagaimana supaya semua yang ada baik itu guru, tendik, pengurus cabang itu kesehatannya bisa kita pikirkan. Jadi jangan keburu sakit, repot. Ya. Selanjutnya adalah, Bapak Ibu, ini yang diperintahkan oleh kementerian. Kami sebagai tenaga kesehatan, dan rupanya ini semua adalah perintah di dalam Al-Quran rupanya. Bagaimana kesehatan ibu, bayi dan balita, pencegahan stunting. Ya, gizi ibu hamil, itu harus kita gencarkan. Kemudian kesehatan usia anak sekolah dan remaja. Ya, semua ada, puskesmas turun ke lapangan. Kesehatan usia produktif, kesehatan lanjut usia, ibu lanjut usia ada? Ada. BUIS ya, lansia masuk. Perbaikan gizi masyarakat, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. Ya, kesehatan tradisional, keswa, kesiapan bencana dan kegiatan lain. Ini persyarikatan sudah punya. MDMC ada. Lengkap. Tinggal insya Allah lebih optimal. Ya, sehingga outcome-nya adalah bagaimana utamakan preventif dan promotifnya. Presiden sudah memberikan kita pesan tentang kesehatan. Ya. Ini saya ambil dari 2017 kami saat Rakernas terkait kesehatan. 1, kesehatan sangat fundamental. Itu pesannya, ya. Kemudian gizi sebagai investasi bangsa. Kemudian selesaikan problem angka kematian ibu. Ini Aisyah yang banyak bergerak biasanya. Ya. Kemudian penyakit menular. Utamakan pencegahan, gerakan hidup sehat, hentikan merokok. Apa Pak? Bapak-bapak kalau diminta hentikan merokok, silent ya, by WA katanya. Atau di WAG aja ya. Nah itu, bapak-bapak itu. Apa-apa Bu. Ya. Alhamdulillah, saya udah berhenti ngerokok. Kasih reward harusnya ya. Berarti di sini ya, itu luar biasa ya. Sinergisitas, kemudian manajemen anggaran ini untuk reformasi birokrasi. Baik. Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah menghadirkan saya khususnya dari dari Takmir At-Taqwa dan Bapak Ketua Pimpinan Cabang serta Bapak Sekjen. Kemudian juga mungkin saya berbangga hati ya. Inilah buah Bapak Ibu mendidik saya. Anak yang nggak tahu apa-apa, ikut kader Mubalik Muhammadiyah sejak SMA, ya, digembleng oleh guru-guru Al-Quran, ya, diomeli oleh Bapak Haji Abu Bakar,
Dulu Bapak Ibu, sekolah kami itu seperti penjara. Bu, sekolah kami itu penjara, nggak ada ini semua besi semua, pagar besi. Kami kalau itu harus melompat. Kami merokok itu di belakang itu di Uni, dulu ada Padang kan. Anak-anak SMA gitu, ketahuan dihajar itu sama Pak Abu. Habis kami. Tapi itulah yang dididik sehingga kami menjadi karakter yang kuat. Menjadi manusia yang dididik supaya pesannya daripada Abah Irfan salah satunya, Hanafi, kamu ketika sudah memiliki kemampuan, kembalilah ke persyarikatan. Balik saya ke persyarikatan. Karena kenapa? Saya punya hutang budi. Bapak Ibu mendidik saya harus kembali ke persyarikatan untuk mengembangkan ini semua. Jadi Bapak Ibu dari tamu-tamu ini Pak, saksi hidupnya Pak ya. Jadi pendidikan Muhammadiyah itu ada Pak hasilnya Pak. Mungkin dari 1000 saya yang satu. Ya. Dan pesan kepada guru-guru muda, banyak guru-guru muda, kebetulan juga kan saya dosen. Guru-guru muda yang masih di bawah 10 tahun mengabdi sebagai seorang pendidik. Pesan saya adalah satu. Jadilah profesi ini bukan profesi yang menghasilkan gaji. Ingat tuh. Tapi profesi pengabdian kepada Allah dan bagaimana kita mencetak kader penerus bangsa. Pesan saya itu. Lihat guru-guru senior kita mengabdi puluhan tahun dan Allah kasih sehat. Betul ya Bu ya, Pak Sarif, semuanya yang senior-senior, Allah kasih sehat. Baik sehat mental dan sehat fisik. Adem ayem aja saya mau pensiun juga. Nah kan, itu ya jadi ya tetap semangat, tetap berkiprah bagaimana memajukan, bagaimana lebih mengembangkan persyarikatan ini. Siapapun bisa menjadi narasumber di depan. Ya, insya Allah kita akan jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Alhamdulillah setiap malam Jumat saya sempatkan hadir untuk taklim. Biasanya ibu-ibu ya, saya taklim malam Jumat suka datang, kalau Jumat itu suka tidak bisa datang. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang ilmu yang saya dapatkan di dunia profesi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, baik itu sehat mental, sehat fisik, secara sehat ruhaniah kita senantiasa untuk apa? Semuanya itu kembali untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab, Ustaz? Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, mungkin satu atau dua orang. Satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu. Ada? Oh iya, ada belakang tuh, Bu Puji. Bu Puji mau bertanya sebelum ya. Ini Bu Holis dapat informasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta alumni SMP 9. Ya. Barusan dapat, nanti dimanfaatkan. Ini sudah kita manfaatkan yang alumni SMA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Puji, guru Ismuba dari SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Sebelumnya saya juga ingin bertanya, ini berhubungan dengan anak-anak ya. Kebetulan saya juga wali kelas. Tadi seperti yang disampaikan oleh dokter bahwasanya anak-anak zaman sekarang itu adalah pemuda jompo Indonesia. Kita sebutnya banyak yang jompo, lalu banyak yang sakit. Nah, pengalaman saya selama 1 tahun ini luar biasa. Anak yang 1 tahun ini di kelas 10 ini baru pertama kali menjadi wali kelas. Ini yang paling benar-benar saya perhatikan. Oh oke. Yaitu adalah kesehatan mental.
sehingga kesehatan mental ini mengganggu pula kepada kesehatan seluruhnya. Bagaimana kami sendiri, kalau kesehatan mental bisa dong, bukan hanya dokter, tetapi juga Bapak Ibu guru memberikan motivasi atau sebagainya. Karena ada satu anak yang benar-benar terlihat ya, kalau di saya, anak ini sebenarnya adalah karena mentalnya, sehingga Ananda ini sering tidak masuk, sering karena ketakutannya dia, kekhawatirannya dia, sehingga sakitlah perut dia, pusing, mual atau sebagainya. Sehingga orang tuanya pun itu sudah melakukan check up segala macam sampai ke 3 rumah sakit itu ya nggak ada penyakit, cuman asam lambungnya naik. Dan bagaimana kami sendiri untuk memberikan motivasi. Dan mungkin kemarin juga sempat kebetulan alhamdulillah itu langsung ada dokter dari Taman Puring dan Ananda ini langsung curhat bersama dokter tersebut, dan juga mungkin masukan untuk Ustadz Said. Dokter ini menyarankan kalau bisa ada psikolog khusus atau ya memang psikolog atau psikiater khusus untuk anak-anak SMA. Ternyata anak-anak SMA ini, anak-anak SMA zaman sekarang bebannya itu lebih berat dibandingkan bapak ibunya, seperti disuruh bayar listrik aja gitu kan, kayak bener-bener bebannya tuh luar biasa gitu kan. Sehingga tadi memang saking lembutnya pendidikan zaman sekarang ya dokter ya, mereka itu tidak siap mental. Beda dengan kita yang nggak ngaji justru bapak kita marahin gitu kan. Nah sekarang nggak, beda. Nah itu mental mereka itu bener-bener yang nggak siap. Jadi kepikiranlah sebagainya. Nah itu bagaimana dalam menyikapi tersebut, lalu nanti dalam hal kesehatan secara kedokterannya juga bagaimana. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya bukan dokter ya. Nanti profesinya dia di ini nggak enak ya. Baik, terima kasih Bu Puji. Ini tidak hanya pada siswa SMA. Ini berkelanjutan, kesehatan mentalnya berkelanjutan. Mahasiswa kami pun sama. Semester 1, semester 2, la ilaha illallah. Ya, sama, itu berkelanjut. Rupanya setelah kita gali itu adalah sisaan atau rentetan kegiatan dari dia sekolah menengah atas. Betul yang disampaikan. Jadi ketika kita menjadi seorang wali kelas, pasti megang berapa? 20, 30? 30. 1 banding 30. Kalau kami di rumah sakit preseptor mentorship 1 banding 15. Ya, 1 banding 30 itu cukup membutuhkan effort yang luar biasa. Kuncinya satu. Bagaimana ketika respons psikosomatis itu ketika dia ada problem, ada aja yang sakit. Entah pusing, entah mual, entah sakit apa, sakit tapi saya diperiksa tidak. Itu namanya gangguan psikosomatis. Ketika respon itu sudah muncul, kuncinya ada satu, kita hadir di tengah-tengah kondisi tersebut. Jangan pernah tanya kamu kenapa. Ketika kita tanya kamu kenapa, oh berarti dia nggak paham apa yang saya rasakan. Cukup hadir di tengah-tengah kondisi tersebut, ajak komunikasi. Kuncinya hanya itu. Bila makin kadang-kadang kan guru itu ya, jadi detektif Conan. Nah, kenapa bisa gini? Nabi itu, kenapa? Tanya, kenapa? Apa terus tanya? Gak nyaman, anak sekarang tuh gak nyaman ditanya kenapa. Ya, gak nyaman. Tapi kita tahu gerak-geriknya, makanya ini juga masukan jadi semua walas ya. Kalau di WA grup anak apa itu walas, apa walas? Wali kelas rupanya. Ya, bagaimana makin mengkaji, menggali setiap peserta didik kita yang dititipkan. Sama, kami pun sama di rumah sakit. Kami harus tahu pasien. A sampai Z, sampai ke psikologinya, sampai ke ekonomi sosial budaya kita harus tahu. Mungkin di pendidikan guru ada proses itu. Ya, karena saya juga akta pengajaran, jadi saya tahu. Kita hadir, sekali lagi hadir, jangan tanya kenapa, hadir dulu. Ajak komunikasi, baru mulai menggali. Kalau dia sudah, anak-anak kita kalau sudah percaya, sudah ada bina hubungan saling percaya terhadap wali kelasnya, apapun problematika yang ada di rumah itu akan disampaikan ke kita. Tidak harus menunggu dulu guru BP atau guru BK. Mungkin sekarang masih ada kali. Masih ya. Guru BP, guru BK sifatnya reaktif ketika ada masalah saja.
tapi tidak proaktif bagaimana mengkaji anak-anak yang memang berkebutuhan secara mental. Betul tadi, sudah diperiksa dokter dan perlunya pendampingan. Dan Bapak Ibu semua sebagai wali kelas itu menjadi dokter pribadinya. Perempuan ya Bu? Secara gender betul, ketidakmampuan secara psikologis ketika ada terjadi sesuatu di rumah, mungkin broken home, mungkin dan sebagainya, baik ke sekolah, di sekolah pun ditekan dengan tugas-tugas macam sebagainya, makinlah dia. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu lebih tahu kuncinya adalah satu, hadir di tengah-tengah ketika respon itu muncul. Cukup itu saja. Nanti dia akan secara mengalir akan bercerita kepada kita. Cukup Bu, kuncinya hanya itu doang. Kalau dijabarkan juga balik lagi ke situ. Ya, silakan. Lagi. Masih ada Bapak Ibu, mungkin dari laki-laki perwakilan biar terwakili. Silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada, kita. Udah paham berarti alhamdulillah. Ya. Ada dari Bapak-bapak mewakili? Silakan. Sudah paham semua? Sudah sadar semua? Insya Allah ya, sadar ya. Udah sehat semua ya. Baik, kita akhiri Bapak Ibu kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Nanda Hanafi. Sekarang saya panggil Nanda ya. Ini siswa saya pertama. Saya masuk sini beliau angkatan saya pertama ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam menjaga kesehatan kita, kesehatan mental, fisik dan lain-lainnya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa ya, habis ini senam ya. 15 menit cukuplah ya, 15 menit ya. Kita kasih